12D Ilmu Reproduksi Ternak akan menjelaskan tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Nama saya Lintang Hairana dari Peternakan B akan menjelaskan latar belakang dari praktikum gametogenesis dan uji kualitas semen. Gametogenesis merupakan proses pembentukan sel gamet jantan atau betina pada ternak. Proses pembentukan sel gamet jantan disebut spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel gamet betina disebut oogenesis. Spermatogenesis terjadi di tubulus seminiferus, sedangkan oogenesis terjadi di ovarium. Proses pembentukan sperma dimulai dengan spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah secara meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 menjadi spermatid. Spermatid itulah yang nantinya akan berkembang menjadi sperma. Pada ternak betina dimulai dengan oogonium yang membelah menjadi oosit primer. Lalu oosit primer akan membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polar. Dan yang terakhir, oosit sekunder akan membelah lagi secara meiosis menjadi ootit dan badan polar. Nanti ootit itulah yang akan berkembang menjadi ovum. Pada proses reproduksi sangat erat kaitannya dengan inseminasi buatan. Inseminasi buatan merupakan proses pemasukan sel sperma jantan ke dalam serviks alat reproduksi betina. Pada proses sebelum proses pemasukan sperma ke dalam serviks betina, terlebih dahulu sperma harus diuji. Dalam menguji sperma terdapat dua uji, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis meliputi uji bau, uji warna, uji kekentalan, dan uji pH. Sedangkan pada uji mikroskopis meliputi uji abnormalitas, uji molalitas, dan uji konsentrasi. Uji tersebut diharapkan dapat mempertinggi persentase kehamilan pada ternak betina. Perkenalkan, nama saya Raffi Rehan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, materi, metode, serta kesimpulan dan penutup. Tujuan dari praktikum dengan materi gametogenesis dan uji kualitas semen ialah agar kita dapat mengetahui bagaimana urutan gametogenesis dari ternak jantan dan betina, serta dapat melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Manfaat yang dapat kita ambil adalah kita dapat mengetahui urutan dari gametogenesis ternak jantan dan betina, serta kita mampu melakukan uji kualitas semen secara makroskopis dan mikroskopis. Selain itu, kita juga dapat membedakan antara semen yang berkualitas bagus dan semen yang berkualitas tidak bagus. Untuk kedepannya, ketika kita menjadi peternak, kita juga dapat menggunakan ilmu ini untuk melakukan inseminasi buatan supaya dapat menghasilkan anak yang baik dan berkualitas. Selain itu, diharapkan pula pada inseminasi buatan tersebut kita dapat melakukannya supaya persentase kehamilan dapat menjadi lebih baik. Pada praktikum dengan materi gametogenesis dan uji kualitas semen ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2020 pada pukul 9 hingga 11 pagi di Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang. Bahan yang digunakan pada praktikum ini ialah eosin, semen, NaCl fisiologis, dan alkohol 70%. Sedangkan alat yang digunakan adalah gunting, alat tulis, mikroskopis, bunsen, cover glass, beaker glass, pinset, termometer, hemositometer, objek glass, spuit, dan juga hand counter. Metode yang digunakan dalam materi gametogenesis dan uji kualitas semen ialah yang pertama, kita mendengarkan terlebih dahulu penjelasan tentang terbentuknya gametogenesis jantan dan betina dan melihat terjadinya proses fertilisasi. Yang kemudian
diamati kualitas semennya secara makroskopis dan mikroskopis. Ya, nama saya Akhil Nurwika Rizky dari Ilmu Reproduksi Ternak D, kelompok 12, ingin menjelaskan tentang morfologi dari sel gamet jantan dan proses dari spermatogenesis. Jadi di sini sudah terdapat morfologi sel sperma. Jadi sel sperma itu terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Pada bagian kepala terdapat akrosom, sitoplasma, dan nukleus. Akrosom di sini, nukleus di sini, sitoplasma di sini. Sedangkan pada bagian antara kepala dan badan terdapat bagian sentriol. Menuju ke badan terdapat mitokondria di sini. Menuju ke belakang terdapat ekor. Sedangkan membran plasma itu menyelubungi seluruh bagian sel sperma. Bagian yang pertama yaitu akrosom. Akrosom merupakan bagian sel sperma yang terdapat pada kepala sel sperma. Pada akrosom terdapat 2 enzim, yaitu enzim hyaluronidase dan enzim akrosin. Enzim hyaluronidase berfungsi sebagai penembus pada bagian korona radiata pada sel ovum. Sedangkan enzim akrosin berfungsi untuk menembus pada bagian zona pellucida sel ovum. Selanjutnya, terdapat nukleus. Di dalam nukleus terdapat materi genetik sel sperma. Nukleus atau inti sel juga berfungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Selanjutnya, di antara nukleus dan membran plasma terdapat sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental yang terdapat di antara membran plasma dan nukleus. Di dalam sitoplasma terdapat materi-materi organik seperti lemak, karbohidrat, dan protein. Menuju ke bawah terdapat sentriol. Sentriol merupakan bagian yang menjadi pemisah antara kepala dan badan, sekaligus menjadi penghubung antara kepala dan badan. Sentriol juga berfungsi sebagai pada saat pemisahan sel. Jadi pada saat sel memisah, sentriol ini menghasilkan benang-benang untuk penggerak kromosom. Mitokondria merupakan bagian yang terdapat pada badan sel yang berfungsi sebagai respirasi sehingga menghasilkan energi bagi sel sperma. Jika mitokondria ini mengalami kerusakan, maka metabolisme pada sel sperma tidak berjalan baik sehingga sel sperma kehilangan energinya untuk beraktivitas. Selanjutnya menuju ke belakang terdapat ekor. Ekor merupakan alat gerak bagi sel sperma menuju ovum. Panjang ekor di sini sekitar 50 mikrometer atau sekitar 10 kali dari panjang kepala sel sperma. Selanjutnya bagian terakhir yaitu terdapat membran plasma. Membran plasma merupakan suatu bagian sel sperma yang menyelubungi seluruh bagian sel sperma yang berfungsi sebagai pelindung bagi sel sperma. Selain itu, membran plasma juga berperan untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluarnya substrat dan elektrolit bagi proses metabolisme sel sperma. Jadi demikian penjelasan tentang morfologi sel sperma. Terima kasih. Maka nama saya Diayu Sofiati dengan NIM 23010919135. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet betina dan juga proses oogenesis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet pada betina. Sel ovum memiliki 5 bagian dengan fungsi yang berbeda. Langsung saja, yang pertama adalah sel granulosit. Sel granulosit merupakan lapisan di balik luar yang dimiliki oleh ovum. Sel granulosit berfungsi sebagai transportasi sel nutrisi oosit. Apabila terjadi fertilisasi, maka sel sperma akan terlebih dahulu menembus sel granulosit yang dibantu oleh enzim hyaluronidase. Yang kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida ini merupakan lapisan yang paling tebal dan berbasis protein. Zona pellucida dibagi menjadi 3, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 berfungsi untuk menggabungkan antara ZP2 dengan ZP3. ZP2 berfungsi untuk melakukan blokade agar sel sperma yang masuk ke dalam sel ovum tidak lebih dari 1. Sedangkan ZP3 berfungsi untuk memberikan sinyal kepada ZP2 agar melakukan blokade. Yang ketiga adalah membran vitellin.
Membran vitelin merupakan lapisan yang transparan yang berada di dalam ovum. Membran vitelin ini berfungsi sebagai pembantu ZP3 untuk memberikan sinyal kepada ZP2 agar melakukan blokade. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel ovum yang berada di tengah-tengah membran dan nukleus. Sitoplasma mengandung bahan genetik yang digunakan untuk membentuk individu baru berupa protein, ribosom, DNA, RNA, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah nukleus. Nukleus merupakan inti yang berada di tengah sel ovum. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas yang ada di dalam sel. Nukleus juga mengandung informasi genetik yang di dalamnya mengandung karakteristik untuk keturunan dari sel ovum ini. Spermatogenesis merupakan proses pematangan dari sel-sel spermatogenik menjadi sel sperma yang prosesnya terjadi di tubulus seminiferus. Proses spermatogenesis dimulai ketika spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N spermatogonium mengalami pembelahan mitosis. Spermatogonium mengalami pembelahan mitosis menjadi spermatosit primer yang masih bersifat diploid atau 2N. Setelah menjadi spermatosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatoid sekunder yang bersifat haploid atau N saja. Di sini meiosis 1. Di sini pembelahan menjadi spermatosit sekunder. Setelah mengalami pembelahan meiosis 1 dan menjadi spermatosit sekunder, spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 yang menjadi spermatid yang bersifat haploid juga. Di sini meiosis 2 N haploid spermatid. Setelah spermatosit sekunder mengalami pembelahan meiosis 2 dan menjadi spermatid, maka spermatid akan didiferensiasikan sehingga menjadi sel sperma. Sel sperma mulai sudah terbentuk. Sekian proses spermatogenesis terjadi. Terima kasih. Selanjutnya adalah proses oogenesis. Proses oogenesis merupakan proses terjadinya ovum di dalam ovarium. Proses oogenesis dimulai dari bakal sel telur yaitu oogonium. Oogonium ini bersifat diploid. Oogonium akan membelah diri secara mitosis dan membentuk oosit primer yang juga bersifat diploid. Kemudian oosit primer akan membelah secara meiosis 1 dan membentuk dua sel di mana yang ukuran besar adalah oosit sekunder sedangkan yang berukuran kecil adalah badan polar. Kemudian oosit sekunder akan membelah secara meiosis 2 dan membentuk ootit dan badan polar. Kedua badan polar ini akan mengalami lisis, sedangkan ootit akan mengalami diferensiasi sehingga membentuk ovum. Halo, nama aku Farah. Di sini aku akan menjelaskan mengenai uji mortalitas dan uji abnormalitas pada uji kualitas semen. Nah, yang pertama yaitu uji mortalitas.
Di sini mortalitas berarti presentase perhitungan dari sel sperma yang telah mati. Nah, rumus yang dapat kita gunakan untuk menghitung mortalitas ini adalah jumlah sel sperma dibagi dengan jumlah total sel sperma yang kita hitung, kemudian dikali 100%. Standar normal dari uji mortalitas ini adalah tidak lebih dari 50%. Mortalitas ini dapat kita amati dengan cara meneteskan cairan eosin ke dalam sel sperma yang telah kita towing sebelumnya dan kita homogenkan cairan tersebut. Kemudian setelah itu kita amati di mikroskop dengan perbesaran 40 kali 10. Sel sperma yang mati nantinya akan menunjukkan warna merah. Mengapa? Karena di dalam kepala sel sperma ini mengandung membran plasma yang memiliki permeabilitas tinggi. Sehingga apabila membran plasma itu rusak, maka cairan eosin akan masuk ke dalam membran tersebut sehingga menyebabkan sel sperma itu menjadi warna merah. Nah, mortalitas ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah pH semen, kemudian proses pendinginan dengan suhu yang ekstrim, kemudian yang ketiga adalah faktor dari lama penyimpanan dan proses sejak penyimpanan tersebut. Yang kedua adalah uji abnormalitas. Di sini uji abnormalitas dapat kita lakukan sama seperti uji mortalitas tadi, yaitu dengan meneteskan cairan eosin ke dalam sel sperma yang telah ditowing, kemudian dihomogenkan dan diamati dengan perbesaran 40 kali 10 di mikroskop. Nah, rumus yang dapat kita gunakan pada abnormalitas ini adalah sel sperma yang abnormal dibagi dengan jumlah sel sperma yang telah kita hitung dikali 100%. Nah, perbedaan dari mortalitas dan abnormalitas ini terdapat dari variabelnya. Apabila mortalitas adalah mengamati sel sperma yang mati, di sini abnormalitas adalah mengamati sel sperma yang abnormal. Nah, abnormal ini dapat ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda yaitu ekor sperma yang terputus, ekor sperma yang bercabang, kemudian kepala yang besar dan kepala yang putus. Nah, abnormalitas ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah penurunan pH semen, kemudian stres dingin, dan yang ketiga adalah tekanan osmotik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Putri Sani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen secara makroskopis. Uji kualitas semen secara makroskopis diuji dari beberapa parameter. Yang pertama yaitu volume semen, yang kedua yaitu warna semen, yang ketiga konsistensi semen, dan yang terakhir merupakan pH semen. Yang pertama merupakan volume semen. Volume semen dapat kita amati dengan melihat skala yang tertera pada dinding tabung penampung. Volume semen dalam kisaran normal yaitu sekitar 5 hingga 8 ml. Volume semen dipengaruhi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu bangsa atau spesies sapi, yang kedua pakan, yang ketiga manajemen pengelolaan, dan yang terakhir merupakan umur sapi. Selanjutnya merupakan warna semen. Berdasarkan video praktikum, warna semen berwarna putih susu. Hal ini menandakan bahwa kualitas semen berada dalam keadaan normal dan segar, di mana pada umumnya semen berwarna putih susu atau putih kekuningan. Hal ini dikarenakan adanya riboflavin pada semen. Sedangkan warna semen abnormal biasanya berwarna kuning kemerahan. Hal ini dikarenakan adanya air, nanah, dan darah. Selanjutnya konsistensi semen. Konsistensi semen dapat kita amati dengan cara memiringkan tabung semen. Berdasarkan video praktikum, konsistensi semen sedikit encer dan mengikuti pergerakan kemiringan tabung. Semen yang baik, derajat kekentalannya akan bergerak sangat lambat mengikuti kemiringan tabung, di mana hampir semua atau sebagian lebih kental daripada susu. Dan yang terakhir merupakan pH semen. pH semen dapat kita amati dengan meletakkan semen pada kertas pH indikator dan kita sesuaikan dengan warna standar atau yang terletak pada pH indikator tersebut. pH semen yang normal yaitu berkisar 6,8 hingga 7,2, yaitu dalam keadaan netral. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananta Putra Kanoko dengan NIM 23010191302221. Saya adalah anggota kelompok IRT 12D yang akan menjelaskan
motilitas, dan konsentrasi sperma dalam uji kualitas semen secara mikroskopis. Motilitas dan konsentrasi sperma. Motilitas adalah kemampuan sperma untuk bergerak secara teratur melalui organ reproduksi betina dan meraih sel telur untuk melaksanakan fertilisasi internal atau melalui air untuk melaksanakan fertilisasi eksternal. Motilitas sperma juga menjadi kriteria kualitas semen karena jika sperma tidak bergerak secara normal, maka sperma tidak dapat meraih sel telur. Motilitas sperma dibagi menjadi dua jenis, yakni motilitas massa dan motilitas individu. Motilitas massa dapat dinilai berdasarkan kecepatan perubahan bentuk ombak yang terlihat jika menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Motilitas massa dinilai menggunakan skor dari 0 sampai 5. Dengan skor 5 artinya motilitas massa sangat terlihat dan skor 0 artinya tidak ada pergerakan sama sekali atau tidak terlihat. Berikut adalah dua video contoh yang memiliki skor 1 dan 4. Kita bisa melihat perubahan bahwa pada skor 1 terdapat pergerakan namun tidak membentuk ombak, sedangkan yang skor 4 sangat terlihat bentuk ombaknya. Motilitas individual. Berikut adalah contoh video dari motilitas individual. Semen ini dicek melalui mikroskop elektron dengan perbesaran lebih dari 400 kali. Kita bisa melihat banyak sperma yang dapat bergerak secara progresif. Nah, progresif adalah sperma yang bergerak dengan terdapat arahnya, seperti sperma ini. Berbeda dengan klip ini adalah semen yang memiliki sperma tidak matang seperti yang ini. Masih belum berbentuk sperma. Ini juga termasuk semen dengan kualitas yang rendah karena hanya sedikit yang bisa bergerak spermanya. Nah, kedua sperma ini termasuk dalam sperma non-progresif karena dapat bergerak namun tidak dapat bergerak ke satu arah. Motilitas individual dapat dibedakan menjadi 3 pengukuran, yakni VCL atau Velocity Curve Linear, VCL, VSL, Velocity Straight Linear, dan VAP, Velocity Average Pathway, yang kemudian digunakan sebagai 7 pengukuran lainnya, yakni LIN, Linearity, didapat dari pembagian VSL dengan VCL, STR, Straightness, didapat dari pembagian VSL dengan VAP, Wobble, yang didapat dari pembagian VAP dengan VCL. Sperma progresif cepat memiliki kecepatan VAP lebih dari 80 mikrometer per second. Sperma progresif lambat memiliki kecepatan VAP lebih dari 25 mikrometer per second dan kurang dari 80 mikrometer per second. Sperma non-progresif yang memiliki kecepatan VAP lebih dari 5 mikrometer per second dan kurang dari 25 mikrometer per second, dan sperma tidak bergerak yaitu memiliki kecepatan VAP 0. Penghitungan motilitas dapat didapat dari penjumlahan spermatozoa yang termasuk dalam kategori progresif cepat, progresif lambat, dan non-progresif. Sedangkan penghitungan motilitas progresif didapat dari penjumlahan spermatozoa progresif cepat dan lambat. Berikut adalah contoh data motilitas individual dari sapi Bali. Konsentrasi. Konsentrasi sperma adalah jumlah sperma per unit volume semen mililiter. Konsentrasi sperma secara langsung mempengaruhi konsistensi semen. Semakin banyak jumlah sperma dalam semen, maka semakin kental dan sebaliknya. Biasanya jumlah sperma berkisar dalam jutaan per mililiter. Berikut adalah penghitungannya.
Kotak yang dicari jumlah spermanya berada di tengah, pojok kiri atas dan bawah, pojok kanan atas dan bawah. Seperti di gambar berikut. Rumusnya ialah sperma dalam 5 kotak dijumlahkan lalu dikali 10 pangkat 7. Berikut adalah contoh data dari sperma sapi Jersey. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan praktikum materi gametogenesis dan uji kualitas semen ialah uji kualitas semen dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Makroskopis terdiri dari bau, volume, warna, pH, dan kekentalan, sedangkan mikroskopis terdiri dari motalitas, dan juga abnormalitas. Gametogenesis terdiri dari 2 hal, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis ialah proses pembentukan sel gamet jantan, sedangkan oogenesis adalah pembentukan sel gamet betina. Saran yang dapat kami berikan adalah diharapkan para peternak untuk mempelajari cara menguji semen yang baik agar untuk ketika melakukan inseminasi buatan, semen yang digunakan dapat Saran yang dapat kami berikan adalah diharapkan para peternak untuk mempelajari metode pengujian semen agar dapat menguji kualitas semen terlebih dahulu sebelum melakukan inseminasi buatan supaya dapat menimbulkan suatu presentasi yang menimbulkan kehamilan dari peternak tersebut.